Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki beragam dan kekayaan seni budaya. Oleh karena itu, saya Syahrul Jatika Pardesta akan mempresentasikan apa yang telah saya teliti terkait seni budaya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, yaitu kesenian Degung. Menurut Kompas.com yang dirilis pada tanggal 31 Januari tahun 2023, istilah Degung berasal dari kata ngadeg yang berarti berdiri dan agung yang berarti megah atau pangagung yang arti bangsawan. Dilihat dari asal katanya tersebut, yang dimaksud Degung adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Salah seorang nayaga Degung Parahyangan bernama E. Sutisna menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung memang hanya dimiliki oleh para pangagung bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Pada mulanya, Degung berupa nama waditra berbentuk 6 gong kecil yang biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau biasa disebut di Jawa Barat sebagai ancak. Waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan Degung, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung namun kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain, bisa laras madenda atau nyorok maupun laras mandalungan, kobongan atau yang biasa disebut mataraman. Ada anggapan lain sementara orang bahwa kata Degung berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung. Seperti dimaklumi bahwa gamelan Degung sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Misalnya Bupati Bandung pada zaman dulu yaitu R.A.A. Wiranata-Kusuma. Kutipan itu diambil dari agenda ITB Kampus Jatinangor yang dirilis pada tanggal 13 Juli tahun 2015. Fungsi alat-alat musik. Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan Degung harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Bentuk lagu yang terdapat pada gamelan Degung terdiri dari 2 bagian besar, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gemukan. Lagu kemperangan tiada bedanya dengan bentuk rerenggongan pada gamelan salendro. Biasanya lagu yang dibawakan berirama satu wilet atau keringan. Fungsi waditra pada lagu kemperangan ini adalah sebagai berikut. Nomor 1, jenglong bertugas sebagai balung ganing gending. Yang kedua ada suling yang bertugas sebagai pembawa melodi. Yang ketiga ada kendang sebagai pengatur irama. Yang keempat ada saron sebagai lilitan melodi. Yang kelima ada bonang sebagai lilitan balung ganing gending. Dan yang keenam ada goong sebagai pangantep wilet. Fungsi pada waditra gumekan sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan yaitu bonang sebagai pembawa melodi, suling sebagai lilitan melodi, saron atau cempres sebagai lilitan melodi, panerus sebagai cantus firmus, jenglong sebagai balung gending dan goong sebagai pangantep rasa. Berikut adalah contoh fungsi waditra dalam lagu gending ageng atau tabuh gumekan. Lantas bagaimana
kita untuk melestarikan kesenian Degung. Kita patut bersyukur menjadi warga Indonesia yang sangat beragam dan kaya akan seni budaya tradisionalnya. Namun, kita juga sudah sepatutnya sebagai warga negara sekaligus sebagai pemilik budaya tradisi untuk memelihara dan menjaga agar budaya bangsa tidak punah karena hilang budaya suatu bangsa tersebut. Ujar sesepuh dan tokoh wanita Jawa Barat, Popong Oce Junjunan. Adapun cara lain untuk melestarikan kesenian tersebut dengan cara mengenalkan kesenian Degung pada anak-anak masa kini dengan cara mengadakan workshop di tempat pendidikan atau mengadakan pertunjukan Degung yang dibungkus sedemikian rupa sehingga menarik perhatian para anak-anak milenial untuk bersama-sama melestarikan kesenian Degung. Kemudian ada pula cara untuk melestarikan kesenian Degung dengan cara mengadakan ajang bergengsi. Contohnya Piala RAA Wiranata Kusuma yang biasa diadakan 2 tahun sekali. Kesimpulannya, gamelan Degung adalah salah satu dari sekian banyak gamelan di Jawa Barat yang mempunyai ciri khas gamelan Sunda. Ditinjau dari cara menabuhnya, Ngodi Terbonanglah yang paling dominan. Sehingga dalam membawakan lagu-lagunya, Bonang berfungsi sebagai pembawa pangkat, pengatur tempo, ritme, dan penutup lagu. Kutipan tersebut diambil dari website FSP ISI Yogyakarta tahun 1986. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang kesenian Degung. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.